Sekarang bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik yang terhormat Ketua Komunitas Marifatun Akademi Gus Faris Sandi Bastian beserta jajaran kepengurusannya. Yang kami hormati Ustadz Gilang Fazlur Rahman selaku narasumber kita malam hari ini. Yang kami muliakan kori kita pada malam hari ini Ustadz Muhammad Farhan LC serta jajaran para media partner yang kami kagumi dan yang sangat kami banggakan seluruh teman-teman yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya pada hari ini pada hari ini Senin 13 Januari 2025 kita semua dapat hadir bersama secara virtual dalam webinar umum yang bertema mengenal Ibnul Qutub Imam Abdurrahman Suyuti. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam tauladan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Hadirin teman-teman semua yang kami hormati, perkenankan saya sebagai moderator untuk memandu acara kita malam hari ini sehingga sampai selesai nantinya. Dan perkenankan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga adalah opening speech, berlanjut ke acara yang keempat yang merupakan acara inti yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Dan kemudian acara yang selanjutnya adalah doa yang dipimpin oleh pemateri kita dan acara yang terakhir adalah penutup. Dan adapun peraturan kajian kita pada malam hari ini, peraturan pertama dilarang keluar masuk room di saat acara sedang berlangsung kecuali darurat. Kedua, dilarang on mic kecuali pada sesi tanya jawab dan dipersilahkan oleh moderator. Dan peraturan yang ketiga dilarang on cam dengan tidak berpakaian rapi dan tidak menutup aurat dengan sempurna. Dan untuk teman-teman semua, kami berharap kita semua mengutamakan adab di atas ilmu, utamanya adab dalam bermajelis ilmu. Dan hadirin yang berbahagia, kita semua berharap semoga acara pada malam hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka bersama-sama dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mengawali kajian kita malam hari ini, langsung saja marilah kita hayati bersama-sama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Kak Farhan. Dan kepada Kak Farhan kami persilahkan. Silahkan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله
يحب المحسنين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu sekali. Dan kita tunggu-tunggu yaitu acara pemaparan materi oleh narasumber kita. Dan pada sesi ini kita bagi ke dalam 2 sesi. Sesi pertama pemaparan materi selama 35 menit. Dan sesi kedua merupakan sesi diskusi, yakni tanya jawab selama 15 menit. Dan baik teman-teman sudah hadir di hadapan kita, narasumber kita yang sangat luar biasa. Dan untuk teman-teman semua nih, tolong ya disimak baik-baik apa yang disampaikan pemateri kita malam hari ini. Dan siapkan catatan tentunya, serta siapkan pertanyaan terbaik kalian. Karena kita cuma membatasi 3 pertanyaan terbaik teman-teman semua. Tetapi sebelum menyampaikan materinya, langkah baiknya kita kenal dulu nih siapa narasumber kita malam hari ini. Beliau bernama Ustadz Gilang Fazlur Rahman, tempat tanggal lahir Banten 31 Oktober tahun 2000, domisili saat ini di Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Pendidikan beliau mondok di Pondok Pesantren Al-Mizan Banten dan kuliah di Universitas Imam Syafi'i Yaman. Aktivitas online beliau yaitu nulis di Websi. Insya Allah luar biasa sekali ya teman-teman. Baik, kalau gitu langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz Gilang dalam waktu 35 menit untuk menyampaikan materinya. Silahkan Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini, sore hari waktu Yordania dan malam hari waktu Indonesia, alhamdulillah kita bisa berkumpul walau dalam daring. Semoga bisa membawa keberkahan dan manfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, kita saat ini telah memasuki bulan Rajab, bulan yang mulia, bulan yang dimana para ulama menyebutnya dengan bulan taubat. Karena pada bulan ini kita diperintahkan untuk menanam benih dengan memperbanyak amal soleh. Baik itu dengan memperbanyak istighfar, atau membaca Al-Quran, puasa, sedekah, dan lain-lain. Para ulama mengibaratkan bulan Rajab ini sebagai bulan untuk menanam dan Sya'ban untuk menyiram, sedangkan Ramadan untuk memanen. Jadi kalau kita semangat ibadahnya di bulan Rajab, insya Allah di bulan Sya'ban ke depan kita akan lebih semangat, dan di bulan Ramadan lebih semangat lagi. Orang menyiram itu lebih semangat daripada orang yang menanam. Dan orang yang menanam lebih semangat daripada orang yang memanen. Maka kalau kita balik, kalau kita di bulan Rajabnya tidak semangat dalam beribadah, meninggalkan sholat, pasti di bulan Sya'bannya akan menyepelekan hal tersebut. Apalagi di bulan Ramadan. Jadi tidak mungkin orang yang tidak menanam kok menyiram. Dan lebih tidak mungkin lagi orang yang tidak menanam tapi memanen. Maka dari itu sebelum
kita memasuki materi ini, saya ingin memperingati kepada saling mengingatkan kepada teman-teman semua agar memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, terutama sekarang di bulan Rajab yang termasuk Asyhurul Hurum ya. Para ulama biasanya pada bulan ini memperbanyak amal soleh dan amalan lainnya. Baik, kita masuk ke materi. Kita di sini sharing saja ya, santai, saling belajar dan berbagi ilmu. Saya lebih senang ini menyebutkan dalam forum ini bercerita saja ya, bukan untuk menyampaikan ilmu, saling berbagi. Mengenal Ibnul Qutub, Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Saya sedikit ingin memberikan masukan kepada panitia, karena di pamflet tersebut bertulisan Ibnu Qutub, pakai ki ya. Yang betul itu Ibnul Qutub, pakai k, Ibnul Qutub. Kalau pakai ki itu kutub itu berarti salah satu dari wali ya, derajat wali, ada wali kutub. Kalau Ibnul Qutub memiliki makna anak dari kitab-kitab. Mengapa saya beri judul Ibnul Qutub, anak dari kitab-kitab? Pertama, karena Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dilahirkan di tengah-tengah kitab, di perpustakaan sang pribadi, sang ayah, yaitu Syekh Abu Bakar As-Suyuti di Kairo. Ceritanya, pada saat itu sang ayah sedang membutuhkan sebuah kitab di perpustakaan pribadinya. Lantas meminta kepada istrinya agar mengambilkan kitab tersebut. Saat itu sang ibu sedang dalam keadaan hamil besar. Ketika hendak mengambil kitab yang diminta oleh sang ayah, tiba-tiba air ketubannya pecah dan lahirlah Imam Suyuti di tengah-tengah kitab. Hingga akhirnya beliau dijuluki sebagai Ibnul Qutub, yang berarti anak-anak kitab. Beliau dilahirkan di tengah-tengah kitab, hidup bersama kitab, dan meninggal di antara kitab. Yang kedua, saya ingin memberitahu kepada teman-teman semua bahwa ada ulama muslim yang memiliki banyak karya tulis. Total kitab karangan beliau berjumlah 725. Sebagaimana sensus ini dilakukan oleh Ustadz Ahmad Syarqawi dalam kitabnya Al-Maktabah Al-Jalal As-Suyuti. Maktabah Al-Jalal As-Suyuti. Walaupun nanti banyak perbedaan terkait jumlah karangannya. Nanti kita bahas. Sampai ada yang mengatakan seandainya umur kita dipakai untuk membaca seluruh karangan dari Imam Suyuti, niscaya tidak akan cukup. Yang ketiga, saya ingin memberitahu juga bahwa pentingnya sebuah karya tulis. Ada pepatah mengatakan manusia mulia karena karya. Artinya, jika kita memiliki karya tulis, hidup kita akan mulia dan dimuliakan. Karena karya tulis itu abadi. Walaupun kita sudah mati, ia akan tetap dikaji dan dinikmati. Raga boleh mati, tetapi tulisan akan tetap abadi.
Makanya kita sering dengar kutipan dari salah satu penulis Indonesia yang bernama Pramudia Anantatur, orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Kita juga sering mendengar kutipan yang masyhur dari Imam Ghazali, bila engkau bukan anak raja, juga bukan anak ulama besar, maka menulislah. Saya pun sering dinasihati oleh bapak saya, seorang penulis itu mempunyai peran yang sangat strategis dalam membangun peradaban. Seorang penulis dituntut untuk selalu membaca. Kualitas tulisan ditentukan dari luas bacaannya. Membaca adalah peluru untuk menulis. Bagaimana ia ingin menembak jika tidak memiliki peluru? Indikatornya sederhana. Penulis yang baik adalah dia yang semakin haus ilmu dan pengetahuan. Mengapa pada kesempatan ini saya lebih memilih membahas biografi? Pasti ada yang memiliki pertanyaan seperti itu. Imam Abu Hanifah, beliau lebih senang mempelajari kisah-kisah para ulama dibanding menguasai bab fikih. Tetapi bukan berarti beliau tidak menyukai fikih, karena beliau seperti yang kita kenal, beliau adalah faqih, orang yang sangat fakar dalam ilmu fikih. Mengapa beliau seperti itu? Karena kalau kita mempelajari kisah-kisah para ulama, kita akan mempelajari adab. Itulah yang kurang dari kita saat ini. Beliau berkata, al-hikayatu anil ulama wa mujalasatihim ahabbu ilayya min kathirin minal fiqh li'annaha adabul qawmi wa akhlaquhum. Kisah-kisah para ulama dan duduk bersama mereka lebih aku sukai daripada menguasai beberapa bab fikih. Karena dalam kisah mereka diajarkan berbagai adab dan akhlak yang luar biasa. Hal ini pula yang sering saya lakukan. Kalau lagi bosan belajar, lagi penat belajar, saya lebih suka membaca biografi para ulama atau para salafus soleh. Karena dengan membaca biografinya mereka bisa meningkatkan, bisa membangkitkan semangat belajar. Dan banyak sekali keteladanan yang bisa kita ambil. Mengapa yang dibahas biografi Imam Suyuti? Pasti ada yang berpikiran seperti itu. Mengapa tidak ulama yang lainnya? Karena beliau adalah salah satu ulama yang memiliki keistimewaan, terutama dalam hal karya tulis. Karya tulisnya yang sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia, terutama ke Indonesia. Banyak kitab karangan-karangannya beliau dikaji di pesantren yang berada di Indonesia. Yang kedua, karena beliau memiliki cerita yang unik semasa hidupnya. Beliau pernah mengaku sebagai mujtahid dan mujaddid. Untuk lebih lengkapnya nanti kita akan bahas. Dan yang ketiga, alhamdulillah saya pun sudah menziarahi beliau. Alhamdulillah 2 bulan kemarin saya bisa ziarah ke Mesir, dan salah satunya ziarah ke makbarah atau dorihnya beliau di Kairo. Selanjutnya mari kita bahas bersama, kita bedah bersama biografi sang lautan ilmu, Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Di dalam acara ini, di dalam pembahasan ini saya akan menyebutkan
biografi lengkapnya beliau, walaupun masih banyak kekurangan ya, dari mulai nama lengkap beliau dan kelahirannya, masa kecilnya, pendidikannya, perjalanannya menuntut ilmu, guru-guru beliau, produktivitas dan menulis karyanya. Beliau mengklaim dirinya sebagai mujtahid, murid-muridnya hingga wafatnya. Baik, yang pertama nama lengkap dan kelahiran. Beliau memiliki nama lengkap Jalaluddin Abul Fadl Abdurrahman bin Al-Kamal bin Abu Bakar bin Muhammad bin Sabikuddin bin Usman bin Muhammad bin Khadir bin Ayyub bin Muhammad bin Syekh Himanuddin Al-Khadiri As-Suyuti Asy-Syafi'i. Nama asli beliau itu adalah Abdurrahman. Jalaluddin itu hanya julukan aja. Jadi kebiasaan para ulama terdahulu biasanya mereka lebih dikenal dengan julukan-julukannya dan menambahkan lakob di depannya. Biasanya ulama yang bernama Muhammad itu diberi lakob di depannya Syamsuddin, seperti halnya Imam Muhammad bin Khatib Asy-Syirbini, pengarang dari kitab Mughnil Muhtaj. Kalau yang ulama yang bernama Ahmad itu dijuluki di depannya Syihabuddin, seperti Imam Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haytami, atau pengarang dari kitab Tuhfatul Muhtaj. Dan seperti lakob-lakob lainnya, seperti Abu Bakar diberi nama lakob Saifuddin, Umar Ruknuddin, Ali Alauddin, Ibrahim Sorimuddin, Ismail Tajuddin. Itulah kebiasaan ulama-ulama para salafus soleh. Beliau bercerita mengenai latar belakang keluarganya dalam kitab Hustul Muhadarah fi Tarikh Misr wal Qahirah. Beliau berkata, adapun kakek buyutku yang bernama Syekh Himamuddin Al-Khadiri. Al-Khadiri ini adalah qabilah dari Baghdad ya. Beliau adalah seorang pembesar tarekat pada masanya. Sedangkan leluhurku, kata Imam Suyuti, leluhurku yang lainnya kebanyakan berprofesi sebagai pedagang, pengusaha, dan seorang hakim. Dan ayahnya Imam Suyuti adalah seorang pengajar ilmu di daerah Asyut. Asyut itu nama salah satu daerah di Mesir ya. Orang-orang ini ada yang menyebutnya Al-Suyut, ada juga yang menyebutnya Al-Asyut. Sebetulnya kedua itu betul. Imam Suyuti lahir setelah maghrib, tepatnya pada malam Ahad 1 Rajab pada tahun 849 Hijriah, atau bertepatan dengan 3 Oktober tahun 1445 Masehi di Kairo, Mesir. Sejak lahir, ayah Imam Suyuti sudah mendapatkan isyarat bahwa anaknya ini kelak akan menjadi ulama besar. Kisahnya seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, bahwa beliau lahir di antara kitab-kitab
Terus di masa kecilnya Imam Suyuti pernah dibawa ke hadapan seorang wali agung di Mesir yang bernama Syekh Muhammad Al-Mazdub untuk didoakan. Dan berkat doa sang wali tersebut, Imam Suyuti mendapatkan keberkahan ilmu yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Selanjutnya, masa kecil dan pendidikan awal beliau. Nama Imam Suyuti bukanlah nama yang asing di kalangan penuntut ilmu. Beliau memiliki cerita yang unik, tidak heroik dan dramatis. Kegigihannya dalam mencari ilmu merupakan sejarah kepahitan dan penuh kesedihan. Di balik kontribusinya yang sangat besar pada perkembangan ilmu-ilmu Islam, ternyata beliau tumbuh dewasa sebagai seorang anak yatim. Beliau harus rela dan ikhlas ditinggalkan ayahnya ketika menginjak usianya yang ke-5 tahun lebih 7 bulan. Beliau ketika semenjak ayahnya wafat, beliau tinggal bersama ibunya dan hidup dalam keadaan yang sangat sederhana dan serba pas-pasan. Bahkan dalam cerita itu disebutkan bahwa sekali-kali beliau itu tidak makan karena tidak memiliki makanan, saking keadaannya yang memang tidak ada gitu, maksudnya sangat miskin gitu. Sejak kecil beliau sangat giat belajar, kegigihan dan keseriusannya dalam menuntut ilmu sangat luar biasa. Beliau mendalami berbagai cabang ilmu seperti ilmu fikih, tafsir, hadis, usul fikih, mantik, dan lain-lain. Beliau sudah hafal Al-Quran sebelum usianya menginjak 8 tahun. Kemudian setelah menghafal Al-Quran, beliau menghafal beberapa matan kitab seperti matan Alfiyah Ibnu Malik dalam ilmu nahwu dan syaraf, kitab Minhajul Usul dalam usul fikih karya Imam Baidawi, kitab Minhajut Talibin karya Imam Nawawi dalam ilmu fikih, kitab Umdatul Ahkam dalam ilmu hadis, dan beberapa matan lainnya. Bukan hanya menghafal, beliau menyodorkan hafalan tersebut kepada ulama-ulama besar pada zamannya. Dari sini kita bisa simpulkan ya, bahwa kita bisa mengambil intisari dari beliau untuk kemudian hari kita praktekkan. Mungkin nanti kita kan ke depan akan menikah. Jika kita mempunyai anak, kita usahakan anak tersebut ketika kecil bawa ke majelis-majelis ilmu seperti yang dilakukan oleh orang tuanya Imam Suyuti. Bawa ke majelisnya Ibn Hajar Al-Asqalani dan ke ulama-ulama lainnya dan meminta doa ya. Terus setelah itu kita bisa mendidik anak kita dengan pendidikan dengan cara menghafal Al-Quran terlebih dahulu. Kenalkan Al-Quran. Setelah menghafal Al-Quran, ajari mereka dengan hafalan-hafalan mutun asas ya. Karena mutun ini ibaratkan dia tiangnya ilmu, tiangnya suatu bangunan. Kalau bangunan tersebut tidak memiliki asas yang kuat, maka akan roboh. Sama seperti ilmu.
Jadi urutannya kita harus faham asasnya dulu baru kepada ilmu-ilmu yang lainnya. Selanjutnya, perjalanan menuntut ilmu dan guru-guru. Imam Suyuti belajar kepada Syekh Syamsuddin Asy-Syairami. Di antara kitab-kitab yang dibaca kepada beliau, yaitu beliau belajar kepada Syekh Syamsuddin ini kitab Alfiyah Ibnu Malik, kitab Sahih Muslim, kitab Minhajut Talibin, kitab Minhaj karangan Imam Baidawi, dan lain-lain. Rihlah yang ditempuh oleh Imam Suyuti sebagai orang yang haus akan ilmu bukanlah perjalanan yang gampang. Banyak cobaan, banyak rintangan yang berdatangan, apalagi masalah finansial. Beliau tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai hidupnya sendiri ketika mencari ilmu. Bahkan dalam cerita disebutkan beliau ini lebih suka kelaparan tanpa makan daripada rasa haus akan ilmu yang tak kunjung ia dapati. Dalam kondisi ekonomi yang kurang beruntung, tidak menyurutkan semangatnya dalam menjadi pengembara sejati dalam menuntut ilmu. Meski beliau sederhana dan jauh dari dukungan semangat ayahnya karena ayahnya telah meninggal. Imam Suyuti mulai menekuni ilmu keilmuan yang lainnya pada usianya 15 tahun. Beliau belajar ke Syekh Syihabuddin Asy-Syarmashi yang saat itu umur gurunya sudah mencapai 100 tahun. Kemudian setelah belajar kepada Syekh Syihabuddin itu, Syekh Syihabuddin ini memberikan mandat kepada Imam Suyuti agar mengajar. Jadi pada umur setelah 15 tahun berarti 18 tahun beliau sudah diizinkan untuk mengajar. Dan pada tahun itu pula, pada umurnya ke 18 tahun beliau menyelesaikan karya pertama tulisannya yang diberi judul Syarah Al-Isti'adzah wal Basmalah. Kemudian Imam Suyuti mengambil ilmu fikih kepada Syekh Alamuddin Al-Bulkini hingga sang guru wafat pada tahun 868. Setelah itu beliau juga belajar kepada Syekh Syarifuddin Yahya Al-Munawi. Beliau juga belajar kepada Syekh Sulaiman Al-Kafizi. Beliau juga belajar kepada Syekh Syaifuddin Muhammad bin Muhammad Al-Hanafi. Beliau juga belajar kepada Syekh Iz Ahmad bin Ibrahim Al-Katani. Imam Suyuti menceritakan dalam kitab Husnul Muhadarah fi Tarikh Misr wal Qahirah bahwa beliau telah mendapatkan legalitas fatwa dari guru-gurunya dalam usianya yang belum genap 20 tahun. Jadi beliau sebelum umur 20 tahun sudah diizinkan oleh guru-gurunya berfatwa. Dan di umur 21 tahun Imam Suyuti mulai mempelajari ilmu hadis. Setelah itu beliau juga menguasai berbagai cabang ilmu, mulai dari ilmu tafsir, ilmu hadis, fikih, nahwu, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi,
dan ilmu-ilmu lainnya. Ada rahasia keberkahan ilmu Imam Suyuti dalam bidang hadis. Karena beliau pernah ketika berhaji, beliau meminum air zam-zam. Di antara doa yang beliau panjatkan ketika minum air zam-zam adalah beliau berharap kepada Allah agar memberikan keluasan ilmu fikih yang sepadan dengan penguasaan ilmu fikihnya Imam Syirajuddin Al-Bulkini, dan juga berharap kepada Allah agar memberikan keluasan ilmu hadis sebagaimana penguasaan ilmu hadis Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau juga selain belajar di Mesir, beliau juga belajar ke berbagai daerah seperti ke Syam, ke Hijaz, ke Maroko, ke Yaman, ke India, dan lain-lain. Kurang lebih beliau memiliki 150 orang guru. Saya akan sebutkan guru-guru yang terkenalnya, ya beberapa guru yang terkenalnya. Guru-guru laki-lakinya diantaranya adalah Syekh Umar Al-Bulkini, Syekh Muhyiddin Al-Kafizi, Al-Qadi Syarifuddin Al-Munawi, Syekh Ahmad bin Ibrahim bin Nasr Al-Katani, Syekh Taqiyuddin Asyibli, Imam Jalaluddin Al-Mahalli, dan lain-lain. Selain belajar kepada guru yang laki-laki, beliau juga pernah belajar kepada guru dari kalangan wanita, dan kebanyakan mereka adalah seorang ahli hadis. Di antara guru-gurunya dari yang wanita ini adalah Amanatul Khaliq, Ummul Fadl bin Muhammad Al-Misriyah, Ummul Fadl bin Muhammad Al-Maqdisi, Ummu Hani, Fatimah binti Ali, Kamaliyah binti Muhammad, Naswan binti Abdullah, dan lain-lain. Produktivitas dalam menulis. Seperti yang kita tahu bahwa beliau ini seorang penulis, seorang ulama yang produktif dalam menulis. Selain aktivitas dalam dunia pendidikan dan dakwah, beliau juga sangat produktif dalam menulis berbagai kitab-kitab penting. Di antara karyanya yang sangat masyhur dan sudah dikaji di berbagai kalangan penuntut ilmu, ada Kashful Bukti fi Syarh Muwatta, Tausih al-Jami' Sahih, Tadribur Rawi. Nah, Tadribur Rawi ini salah satu muqarrar di Tamhidi Magister di Al-Azhar, dan kitab-kitab lainnya. Para ulama berbeda pendapat terkait jumlah karangan Imam Suyuti. Dalam kitab Nuzulur Rahmah fi Tahaddus bin Ni'mah disebutkan bahwa Imam Suyuti menulis karangan dengan jumlah 504. Sedangkan menurut Syekh Ibnu Iyas, salah satu muridnya, mengatakan bahwa Imam Suyuti mengarang kurang lebih 600 jumlah. Dalam kitab Kashfudunun karya Haji Khalifah dijelaskan karya Imam tulis As-Suyuti mencapai 540 kitab. Ada pula riwayat lain dalam kitab An-Nurus Safir An Akhbaril Qarnil Ashir yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Idrus, jelaskan bahwa karangan Imam Suyuti mencapai 600 karya. Menurut Said Muhammad
Abdul Hayy Al-Katani, jumlah keseluruhan karya Imam Suyuti mencapai 904 kitab dalam berbagai disiplin ilmu. Menurut Syekh Ibrahim Asy-Syaibani, jumlah karangan Imam Suyuti mencapai 980 karangan, mulai dari kitab-kitab kecil yang memuat penjelasan secara ringkas dan padat hingga kitab-kitab yang berjilid-jilid. Menurut Ustadz Ahmad Syarqawi yang seperti sudah saya sebutkan di awal, dalam kitabnya Maktabah Al-Jalal As-Suyuti, Imam Suyuti ini memiliki jumlah karangan sebanyak 725 karangan. Menurut Syekh Usama Al-Azhari, jumlah karangannya Imam Suyuti mencapai 734 karangan. Menurut Karl Brocklen, seorang orientalis berkebangsaan Jerman, beliau menganalisis bahwa karangan Imam Suyuti seluruhnya berjumlah 415. Menurut Ad-Daudi, salah satu muridnya Imam Suyuti juga, bahwa jumlah karangan Imam Suyuti mencapai 500 karya tulis. Menurut ulama Kurdi, Syekh Said Mursi, Imam Suyuti memiliki jumlah karangan sebanyak 600 kitab. Hal ini tentu menunjukkan betapa produktifnya beliau sebagai ulama yang rajin menulis selama hidupnya kurang lebih 62 tahun. Mengapa karangan Imam Suyuti ini banyak? Karena yang pertama disebabkan beliau ini menulis sejak usianya remaja, tepatnya di usia 18 tahun, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Dan yang kedua, karena beliau ini sangat semangat dan istiqomah dalam menuntut ilmu dan mengarang kitab. Imam Suyuti pada masa itu beliau sudah masyhur dan sering diundang oleh para pemimpin pemerintahan di Mesir pada saat itu. Namun beliau memiliki sifat yang zuhud. Ia selalu menolak dengan alasan tidak mendatangi mereka, diibaratkan menyelamatkan agama seorang muslim. Setelah itu, alasan inilah yang menyebabkan beliau mengarang kitab yang diberi judul Marwahul Asatin fi Adami Taraddud al-Salatin. Kitab yang menceritakan bagaimana ulama-ulama salaf terdahulu mengurangi undangan dari para pemimpin. Begitulah potret dari kehidupan Imam Suyuti yang dipenuhi dengan keproduktifan ya. Beliau ke pekerjaannya hanya untuk mengajar, belajar, dan berkarya, dan sering mengunci dirinya di dalam rumah agar bisa mengarang kitab. Di antara kitab-kitab beliau yang masyhur dalam bidang tafsir dan ulumul Quran seperti Tafsir Jalalain, Lubabun Nukul, Durrul Mansur, Al-Itqan, Iklil, An-Nasikh wal Mansukh, dan lain-lain. Dalam kitab hadis ada Al-Jami' Shaghir,
ad-dibaj, dan lain-lain. Dalam kitab fikih ada al-wasail ila ma'rifatil awail, ada asbah wan nadhair. Dalam sejarah dan adab ada utul muhadarah, fi akhbar Misr wal Qahirah, ada tarikh khulafa, ada tabaqatul huffaz, tabaqatul fuqaha asy-syafi'iyah. Dalam ilmu balaghah ada qaudul zaman. Dalam ilmu tasawuf ada tanbihul ghabi. Dalam fiqh lugha ada al-iqtirah. Dalam ilmu nahwu ada jam'ul jawami, dan lain-lain. Kegemaran menulis ini beliau lakukan hingga menjelang wafatnya karena disebabkan pembengkakan pada tangan kirinya hingga beliau wafat. Pada usia 40 tahun, Imam Suyuti meninggalkan aktivitasnya sebagai guru dan mufti untuk mengasingkan diri dari masyarakat dan menyendiri di rumah guna menulis buku-buku. Selanjutnya Imam Suyuti dan gelar mujtahid serta mujaddid. Beliau bercerita dalam kitab Husnul Muhadarah fi Tarikh Misr wal Qahirah bahwa beliau memiliki kelengkapan dalam seluruh persyaratan menjadi mujtahid mutlak. Artinya beliau ini sudah cukup syarat-syaratnya untuk beristihad secara mandiri. Sebuah derajat yang sangat tinggi dalam kapasitas memutuskan hukum fikih. Akan tetapi Imam Suyuti dalam kitab Takrir al-Isnad fi Tafsir al-Ijtihad menegaskan bahwa ia memang memiliki kelengkapan dalam berijtihad dan keluasan ilmu dalam berfatwa yang tidak tertandingi di zamannya. Tetapi ia tetap mengikuti atau taklid kepada Imam Syafi'i dalam seluruh cakupan ilmu usul fikih dan ilmu fikih. Meskipun begitu, beliau dalam kitab yang sama tetap memberikan penegasan bahwa harus ada orang yang berijtihad dalam menyikapi permasalahan hukum fikih di zamannya, asalkan tetap berada pada salah satu di antara 4 mazhab fikih, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kitab tersebut ditulis oleh beliau karena beliau gelisah terhadap tren penolakan upaya-upaya ijtihad di masanya. Jadi saat itu banyak orang yang dari kalangan ulama yang menolak atas klaim Imam Suyuti sebagai mujtahid. Karena mereka meyakini bahwa tidak ada ulama di zaman Imam Suyuti pada zaman itu yang sekredibel ulama 4 mazhab. Karena banyak pula ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauzi, Ibn Daqiq al-Id, dan lain-lain yang memiliki kepakaran ilmu yang mumpuni tetapi tidak pernah mendapat pengakuan
atau tidak pernah mengklaim dirinya sebagai mujtahid. Melalui kitab ini pula beliau menyampaikan pesan bahwa pintu ijtihad ini tidak pernah tertutup dan tidak ada yang menutupinya. Dan beliau juga menyampaikan pesan bahwa dunia ini masih bisa melahirkan ulama hebat. Setidaknya di setiap penghujung tahun, di setiap 100 tahun itu ada ulama yang mumpuni. Dan pesan yang terakhir yang dari kitab tersebut, bahwa media dan fasilitas ijtihad lebih mudah. Sebab semua perangkat ijtihad, ayat-ayat ahkam dengan tafsirnya, hadis-hadis Nabi sudah tersedia dalam ratusan kitab hadis atau usul fikih yang juga dituliskan dalam ratusan bahkan mungkin ribuan kitab. Bagi Imam Suyuti, secara teori tidak ada kesulitan apapun untuk melakukan ijtihad, kecuali hanya kemalasan umat Islam untuk mempelajari agamanya. Beliau pernah berkata seperti ini, waqad kamaltu indi ayatul ijtihad bihamdillahi ta'ala walau syi'tu an aktuba fi kulli mas'alah tasnifan bi aqwaliha wa adillatiha nakliyah wal qiyasiyah wa madarikiha wa nukudiha wa cuibatiha wal muwazanah bainal madahib fiha laqadartuhu ala dhalik min fadlillah. Dengan memuji Allah, sungguh telah benar-benar sempurna perangkat ijtihad pada diriku. Seandainya saya ingin mengarang satu karangan dalam setiap masalah yang lengkap dengan dalil-dalilnya, baik dalil nakli maupun kiasi, cara memahaminya, kritik-kritik dan jawabannya, dan juga membandingkan pendapat-pendapat ulama dalam berbagai madhab, niscaya saya mampu melakukannya. Sekali lagi, ini adalah karena karunia Allah. Tuh. Beliau juga menyadari bahwa setiap masa ada masalahnya, ada konteksnya, dan Allah juga telah menyiapkan ulama-ulamanya untuk menjawab kebutuhan solusi terhadap masalah tersebut. Pada saat Imam Suyuti mengklaim dirinya sebagai mujtahid mutlak, seperti yang saya sebutkan tadi, beliau didemo oleh sebagian ulama Mesir di masanya, khususnya Imam Sakhawi yang memang banyak silang pendapat dengan beliau. Dalam madhab Syafi'i, secara memang ijtihad mutlak itu pintunya sudah tertutup. Sedangkan yang dimaksud oleh Imam Suyuti mengklaim dirinya sebagai mujtahid, dan ijtihadnya berbentuk juz'i, hanya sebagian saja, tidak di semua bab-bab fikih sebagaimana yang dilakukan oleh imam madhab yang 4 ya. Maka dari itu, menurut beliau sah-sah saja, terlebih dalam permasalahan kontemporer yang belum ada nas dari para fuqaha sebelumnya. Imam Suyuti sendiri selain mengklaim dirinya sebagai mujtahid, beliau juga mengklaim dirinya sebagai mujaddid, pembaharu ya. Bukan tanpa alasan. Akan tetapi memang secara keilmuan hampir di semua bidang ilmu syariat dan ilmu alat, beliau bukan sekedar menguasai,
Bahkan beliau menulis kitab-kitab setidaknya lebih dari satu untuk satu cabang ilmu. Seperti yang kita sudah sebutkan di awal, salah satunya menurut Ustadz Ahmad Syarqawi dalam kitabnya Maktabah Jalsuyuti bahwa karangan beliau ini berjumlah 725 karangan. Sangat banyak sekali. Ketika menuangkan buah pikiran dalam sebuah kitab, beliau ini tidak sekedar menukil dan meringkas, akan tetapi beliau juga menambahkan kefiawannya dalam cabang ilmu tersebut dengan menambahkan hal-hal atau ijtihad baru yang belum dituliskan oleh ulama-ulama sebelumnya. Setidaknya kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Suyuti merupakan salah satu saksi derajat keilmuan beliau yang secara tidak langsung melegalisir keabsahan beliau dalam mengaku sebagai mujtahid. Meski beliau terbilang sukses dalam karir keilmuan, banyak sekali ulama di masanya yang memusuhi beliau. Hal ini bukan karena perbedaan pendapat semata, akan tetapi karena bintang beliau yang bersinar terlalu terang. Bintang beliau yang bersinar terlalu terang, terbit terlalu dini. Artinya beliau ini dalam usianya yang muda, beliau ini sudah luar biasa. Awal permusuhan terjadi saat Imam Suyuti dahulu mengajar di tempatnya namanya di Syekhuniyah. Saat usia beliau umur 18 tahun. Kebanyakan orang yang memusuhi beliau adalah ulama yang usianya sangat jauh lebih tua dari beliau. Jadi beliau ini masih muda, keilmuannya sangat luar biasa. 18 tahun sudah 18 tahun sudah diizinkan oleh gurunya untuk mengajar, memiliki karangan kitab. 20 tahun sudah diizinkan berfatwa. Artinya beliau ini di masa usia remajanya sangat luar biasa. Dan ulama-ulama yang memusuhi beliau ini ada juga dari murid-murid ayahnya. Sebab dahulu Imam Suyuti ini sering digendong oleh murid-murid daripada ayahnya. Dan kini malah duduk di tempat menggantikan ayahnya sebagai guru. Yaitulah kebencian yang didasarkan pada iri. Sedangkan iri tanda tidak mampu. Sebagian ulama yang memusuhi Imam Suyuti adalah karena silang pendapat atau berbeda pendapat dalam beberapa masalah ilmiah. Biasanya Imam Suyuti ini membela atas pendapat-pendapat yang memang beliau anggap lebih unggul atau pendapat yang rojih aja ya. Yang kebanyakan hal-hal yang berbeda pendapat itu dalam masalah fatwa atau dalam masalah fikih, tafsir, nahwu, mantik, akidah, ijtihad, mujaddid dan lain-lain. Imam Suyuti juga pernah mengklaim dirinya sebagai mujtahid mutlak. Sedangkan yang dimaksud mujtahid yang dimaksud oleh beliau ini adalah posisinya di antara mujtahid mustakil dan di antara mujtahid muqayyad. Artinya di tengah-tengah. Di antara mujtahid mustakil seperti imam madhab yang 4 dan mujtahid muqayyad di bawahnya mujtahid
mustakil. Itu seperti halnya Imam Buaiti, Imam Rafi'i, Imam Nawawi, dan lain-lain. Ada dua alasan kenapa beliau mengaku dirinya sebagai mujtahid. Yang pertama, karena memang beliau ini sudah mampu, sudah memiliki kelengkapan sarana untuk beristihad, di mana beliau mempunyai wawasan yang sangat luas dan kedalaman di semua cabang ilmu syariat, ilmu alat, dan lain-lain. Ya, mungkin kita bisa menjadikan kitab-kitab karangannya beliau sebagai saksi nyata tentang keluasan ilmunya beliau. Yang kedua, merujuk kepada hadis Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta ya'tihim amrullah wa hum zahirun. Artinya, akan terus ada sekelompok orang dari umatku yang nampak dengan ilmu dan hujjah hingga datang kepada mereka perkara Allah, tanda-tanda hari kiamat maksudnya. Sedangkan mereka dalam keadaan zahir. Nah, Imam Bukhari menafsirkan mereka adalah ulama. Imam Suyuti berkata mereka adalah mujtahid. Maka tidak ada masa melainkan di situ ada mujtahid hingga tanda-tanda kiamat kubro tiba. Beliau juga berpegang kepada pendapat yang menyatakan kewajiban adanya mujtahid yang berdiri di atas hujjah pada setiap masanya. Jadi setiap masa, setiap tahunnya itu, setiap satu abadnya itu harus ada mujtahid. Sebagaimana hal ini dinyatakan pula, disetujui pula oleh imam-imam sebelumnya seperti Imam Mawardi, Imam Royani, Imam Harumain, Imam Ibnu Solah, Imam Zarkasi, dan lain-lain. Adapun hadis mengenai keberadaan mujaddid sendiri itu merujuk kepada hadis yang berbunyi innallaha yab'atsu li hadhil ummah man yujaddidu laha dinaha ala ra'si kulli mi'ah. Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini seorang yang memperbarui agama mereka di setiap penghujung 100 tahun. Artinya di setiap 100 tahun pasti ada mujaddid, pembaharu, yang mana dia ini sebagai orang yang keilmuannya yang sangat luar biasa, yang bisa mengendalikan keilmuannya untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada masa tersebut. Beliau mengaku selain mengaku sebagai mujtahid, beliau kan mengaku sebagai mujaddid, tepatnya pada tahun 896 Hijriah, atau pada usianya saat itu menginjak sekitar umurnya 47 tahun. Beliau berkata dalam kitabnya At-Tahaddus bin Ni'mah halaman 227, saya langsung bacain artinya saya. Sekarang kita sudah berada pada tahun 896 Hijriah. Sedangkan Imam Mahdi dan Nabi Isa belumlah datang. Maka saya berharap dari keutamaan Allah untuk menganugerahi sebagai mujaddid di penghujung abad ini. Itu artinya beliau, Imam Suyuti, meminta kepada Allah agar menganugerahi dirinya sebagai mujaddid pada abad ke-9. Dan bagi Allah itu tidaklah susah. Begitupun dalam kitab At-Tanabbuh Fiman Yub'atsu ala Ra'si Mi'ah, beliau berkata,
Sesungguhnya aku berharap dari anugerah dan keutamaan Allah sebagaimana Imam Ghazali pernah berharap untuk dirinya sendiri, maka akulah yang diutus sebagai mujaddid pada abad ke-9 ini. Kemudian beliau memberikan landasan kenapa mengakui dirinya sebagai mujaddid dalam kitabnya Tarzul Imamah halaman 687. Seorang mujaddid itu dikenali dengan keluasan dan kedalaman ilmunya, banyak jasanya, luas akhlaknya, ilmunya tersebar di segala penjuru. Begitupun kitab-kitabnya. Sebagaimana hal tersebut terjadi pada diri saya atas berkat Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja meski Imam Suyuti pada dasarnya berhak mengakui dirinya sebagai mujtahid sekaligus mujaddid, banyak dari ulama masanya yang menolaknya mentah-mentah pengakuan tersebut. Hal ini beliau ceritakan dalam kitabnya At-Tahaddus bi Ni'matillah di halaman 193. Beliau berkata, kemudian masuklah tahun 889. Mereka begitu ribut membahas pengakuan saya dalam hal ijtihad. Mereka berkumpul dengan pembesar di negeri ini, baik dari pejabat maupun pemimpin. Mereka ingin mengangkat masalah ini ke sultan agar menyidang saya. Ketika kabar ini sampai kepada saya berkata, ulama telah menuliskan, tak semestinya seorang mujtahid, orang yang sudah memenuhi derajat ijtihad, berdiskusi dengan muqallid. Muqallid itu dia orang yang mengikut. Sedangkan berdiskusi dengan saya harus dihadiri oleh beberapa mujtahid. Mujtahid yang berdiskusi dengan saya dan mujtahid yang menjadi hakim antara saya dan lawan saya. Hal ini menjadikan lawan-lawan Imam Suyuti atau yang membenci Imam Suyuti ini sebagai semakin jengkel. Karena Imam Suyuti terlalu sering membicarakan di hadapan orang banyak, membicarakan seolah-olah menampakkan dirinya kesombongan. Karena beliau sering mengaku dirinya sebagai mujtahid dan mujaddid. Karena mereka ini yang membenci Imam Suyuti menganggap itu adalah sebuah kesombongan. Dan tertipu dengan keilmuannya yang dianggap mereka karena hal tersebut jauh dari kata tawadu. Yang semestinya ciri khas dari seorang ulama adalah tawadu. Mereka pun, para pembenci Imam Suyuti ini, lawan-lawannya Imam Suyuti, mereka pun berkata, tak ada satupun dari imam-imam mujtahid yang meminta legalitas dari orang-orang agar diakui dirinya sebagai mujtahid. Kemudian Imam Suyuti menjawab, orang awam atau muqallid tak bisa mengenali seorang ulama yang berstatus sebagai mujtahid. Tidak bisa mengetahui apakah ini ulama ini sebagai mujtahid atau tidak, kecuali jika mujtahid tersebut mengabari mereka. Karena orang awam tidak mengerti kadaran seorang dianggap sebagai mujtahid. Mereka pun, para pembenci atau lawan-lawan Imam Suyuti ini, mengingkari pengakuan Imam Suyuti sebagai mujaddid dan berkata, tidak ada dari 8 mujaddid sebelumnya. Artinya kan di setiap koran ini ada mujaddidnya, ada pembaharunya di setiap satu abad. Nah, tidak ada, kan Imam Suyuti hidup di abad ke-9, tidak ada dari abad pertama sampai abad ke-8 ini, tidak ada mujaddid yang mengaku dirinya sebagai mujaddid.
Akan tetapi murid-muridnya dan pengikutnya yang menyatakan mereka sebagai mujaddid. Lantas Imam Suyuti menjawab, ada Imam Ghazali yang mengaku dirinya sebagai mujaddid dan mujtahid. Selain murid-muridnya sendiri, ada beberapa ulama yang melegalisir keabsahan Imam Suyuti. Di antara ulama tersebut adalah Imam Mula Ali Al-Qari, Imam Laknawi, dan lain-lain. Sepanjang hidupnya Mohon maaf Imam Ustadz Suyuti, Gilang. Baik, sebelumnya mohon maaf Ustadz Gilang untuk waktu baca penyampaian materinya 5 menit lagi ya Ustadz Gilang. Terima kasih. ya sama-sama. Ini udah mau beres. Sepanjang hidupnya Imam Suyuti hanya berkutat antara belajar, mengajar, menulis kitab, dan berfatwa. Beliau seperti yang sudah saya sebutkan di awal, diizinkan mengajar pada usianya yang masih dini, usianya remaja pada usia 18 tahun. Pada tahun setelah 3 tahun berikutnya beliau diizinkan untuk berfatwa. Dan itulah kehidupan Imam Jalaluddin Suyuti. Artinya beliau dari umur 18 tahun hingga meninggalnya umur 62 tahun, selama 45 tahun beliau khidmah dalam khidmah untuk ilmu, untuk yang diisi dengan mengajar dan berfatwa dan menulis. Kehidupan Imam Suyuti selain dipenuhi dengan keilmuan, beliau juga hidup dengan penuh ujian seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, mulai diuji dengan permusuhan orang-orang di masanya, baik itu dari murid ayahnya maupun yang lainnya. Bahkan banyak orang yang hasut kepada beliau, yang ingin melaporkan beliau kepada pemimpin pada saat itu, diminta agar disidang, dan lain-lain. Selain itu beliau juga diuji dengan kehilangan anggota keluarga akibat wabah taun. Istri, anak-anak, dan saudara beliau meninggal karena wabah tersebut. Maka dari itu, beliau tidak mempunyai keturunan yang meneruskan tonggak perjuangannya selain kitab-kitab dan murid-muridnya. Itulah sedikit biografi tentang Imam Jalaluddin Suyuti. Lahir, hidup, dan mati di tengah-tengah kitab. Beliau seperti sudah mewakafkan dirinya untuk ilmu, dan agama. Kesibukannya hanya belajar, mengajar, berfatwa, dan mengarang kitab. Wafatnya, beliau wafat pada malam Jumat tanggal 19 Jumadal Ula tahun 911 Hijriah pada usia 61 tahun lebih 10 bulan, lebih 18 hari, di rumahnya di Raudhah Al-Mikyas. Penyebabnya akibat sakit atau terjadi pembengkakan di tangan
kirinya. Kemudian beliau disolatkan di masjid, namanya di Masjid Al-Fakiri, dan dikebumikan di nama tempat makbarahnya itu di Korofah Sugro, dekat Masjid Sayyidah Aisyah. Terakhir penutup, semoga dengan mengetahui biografi beliau, banyak umat muslim saat ini yang bisa mengikuti jejaknya dalam menuntut ilmu dan menulis karangan karya kitab. Saya mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang atau ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada panitia. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Masya Allah. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sadia, ingin back admin dulu moderator karena moderatornya ada keperluan. Baik. Baik, Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ustadz Gilang atas pemaparan materinya. Semoga kita bisa mengamalkan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya memasuki sesi tanya jawab dan diskusi selama 15 menit. Kami bataskan 3 pertanyaan, acungkan tangan dan on mic, lalu sebutkan nama dan pertanyaannya apa. Atau teman-teman bisa menanyakan langsung melalui kolom pesan yang tersedia. Baik, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Juanda dari Bogor, dari grup SMAI. Saya izin bertanya Ustadz, mengenai Imam Suyuti ini ada yang mengkritik, yaitu ulama kita, Syekh Nawawi Al-Bantani, dalam kitab Tangkihul Qaul, mengkritik karya beliau yaitu Lubabul Hadis. Nah, pertanyaannya adalah, kita harus mengikuti yang mana gitu? Kalau Imam Suyuti mengatakan hadis sahih di dalam Lubabul Hadis, sementara dalam sarahnya itu Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan kalau itu doib gitu. Sementara kan kita tahu hadis doib ini kan tidak bisa dijadikan hujah gitu. Sementara kalau hadis sahih bisa dijadikan hujah. Ini kita mengambil yang mana Ustaz? Mohon penjelasannya, syukron. Baik, terima kasih Kak Aji atas pertanyaannya. Kepada Ustadz Gilang, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terkait permasalahan tersebut, kita harus mengikuti yang mana? Apakah kita harus mengikuti Imam Suyuti atau harus mengikuti Imam Syekh Nawawi Al-Jawi atau Al-Bantani yang mengkritik terhadap kitab salah satu karangan Imam Suyuti di Tanqihul Qaulnya Imam Nawawi ya, Syekh Nawawi ya. Dilihat dulu dalam konteksnya bagaimana. Kalau seperti yang kita tahu bahwa hadis doif itu kan memang tidak sah dijadikan hujah, tetapi dia masih bisa digunakan untuk fadailul amal. Jadi kalau misalnya hadis doif itu dijadikan hujah ya tidak bisa. Kalau untuk sekedar fadailul amal kayak banyak terdapat hadis-hadis doif kita gunakan untuk selain hujah itu, maka diperbolehkan sah-sah saja. Saya juga belum menelusuri karyanya Syekh Nawawi itu
bagaimana konteksnya, bagaimana hadisnya. Jadi ya jawabannya ya dilihat dari konteksnya bagaimana. Apakah kita mengikuti Imam Suyuti atau Syekh Nawawi, ya itu dilihat dalam konteks hadisnya bagaimana. Untuk lebih jelasnya nanti mungkin saya teliti terlebih dahulu, baru saya bisa memberikan penjelasan yang lebih jelas. Terima kasih. Alhamdulillah, Baik, syukur kasiron Ustaz. Jawabannya terima kasih. Lanjut. baik. Terima kasih kepada Ustadz Gilang atas jawabannya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua dari aku yang bernama Future Leader ya. Izin bertanya, apakah boleh kita menuntut ilmu hanya dengan satu guru? Misalnya kita hanya mengambil ilmu dari Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, yang mana kita tahu ilmu beliau Masya Allah luar biasa. Baik, kepada Ustadz Gilang, kami persilahkan. Apakah kita gimana pertanyaannya tadi? Apakah kita apa? Apakah boleh kita menuntut ilmu hanya dengan satu guru? Oh Misalnya, iya. ya, baik. Untuk menuntut ilmu hanya dari satu guru itu boleh-boleh saja, dengan catatan guru tersebut memang sudah memenuhi semua kriteria keilmuan. Maksudnya memang guru ini dia mumpuni di berbagai bidang dan bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. Guru walaupun satu cukup kalau misalnya memang guru tersebut memang mumpuni di berbagai bidang keilmuan. Dan kita harus menyeleksi guru yang kita jadikan guru sebagai tempat belajar kita. Kita harus menyeleksi terlebih dahulu apakah dia ini memiliki sanad keilmuannya bagaimana, tempat belajar gurunya guru kita ke siapa, apakah dia ini hanya belajar dari internet doang atau bagaimana, atau dia memiliki memang kapasitas ilmu yang mumpuni gitu ya. Jadi kita harus lihat track recordnya dulu. Sah-sah saja kalau misalnya guru tersebut mumpuni ya. Tapi alangkah baiknya untuk menuntut ilmu itu kita diperbolehkan mengambil dari dari berbagai guru. Tapi untuk dijadikan guru spiritual atau dalam bahasa santrinya murabbi itu hanya satu guru. Dan saya ingin sedikit mengingatkan juga kepada teman-teman semuanya, terutama di masa saat ini ya, banyak sekarang ini banyak yang bukan ahlinya berbicara, atau dia ini sebetulnya tidak pantas dijadikan seorang guru, namun dia mengklaim dirinya sebagai guru gitu. Jadi kita harus terlebih dahulu meneliti siapa guru tersebut, kepada siapa dia belajar, apakah dia memiliki sanad keilmuan yang bersambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau tempat belajarnya di mana. Itu kita bisa teliti terlebih dahulu sebelum mengambil ilmu kepadanya. Layaknya kita tidak menyerahkan kepada dokter yang tidak mumpuni di bidangnya. Begitupun dalam hal menuntut ilmu. Jadi kita tidak boleh
asal-asal mengambil guru. Boleh kita menuntut ilmu di dalam satu guru, tetapi dengan syarat, dengan catatan guru tersebut memang mumpuni dan memiliki legalitas dalam mengajar, memiliki sanad keilmuan yang bersambung hingga Rasulullah SAW. Tapi alangkah baiknya kita belajar dari berbagai guru dengan persyaratan memang guru tersebut mumpuni dan guru tersebut diakui gitu keilmuannya. Tapi untuk dijadikan guru spiritual itu hanya satu saja. Jadi kita kalau mau belajar ya terserah ke berbagai guru, dan untuk guru spiritualnya, untuk murabinya itu hanya ada satu. Terima kasih. Masya Allah, semoga terjawab ya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir dari Kak Vera Agustina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Vera. Bismillah, izin tanya Ustadz tentang kitab dan biografi Ibnu Qutb. Kitab apa yang Ustadz rekomendasi untuk kita yang pemula hijrah untuk dipelajari? Syukran Ustadz. Baik, kepada Ustadz Gilang kami persilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Coba ulangi, ini maksudnya pertanyaannya bagaimana? Apa saja? Tentang kitab dan biografi Ibnu Qutb, kitab apa yang Ustadz rekomendasi untuk kita yang pemula hijrah untuk dipelajari? Seperti itu Ustadz. Kalau saya sendiri ini mengambil beberapa ulasan yang tadi disebutkan, itu saya referensi terbesarnya ya, saya dari kitab karangannya beliau sendiri di kitab Tahadus Binikmatillah, itu karangan Imam Suyuti. Itu membahas kitab biografi lengkap Imam Suyuti. Ada, kalau nggak salah, di cetakan yang saya punya ini ada 576 halaman. Jadi ini memang Imam Suyuti berbicara tentang dirinya. Mengapa begitu? Ini kebiasaan para ulama terdahulu juga seperti itu. Jadi seperti banyak ulama yang menuliskan biografinya sendiri. Contohkan seperti Syekh Abdul Ghaffar Al-Farisi dalam Tarikh Naisabur itu, terus Syekh Yakul Al-Hamawi, terus Syekh Taqiyuddin Al-Farisi, itu Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani, itu beliau semua menuliskan biografinya di kitab karangannya. Hal ini pula dilakukan oleh Imam Suyuti dalam kitab At-Tahadus Binikmatillah. Ada juga di kitab Husnul Muhadarah fi Tarikh Misr wal Qahirah. Beliau juga banyak bercerita tentang dirinya, tentang keluarganya, dan tentang negaranya. Kalau kitab biografi Imam Suyuti yang lengkap lagi ada namanya kitab karangannya Dr. Badi Said Alham. Kitab nama judul kitabnya adalah Al-Imam Jalaluddin Asyuti Wujuduhu fi Hadis wa Ulumihi. Terus ada juga kitab karangan Syekh Muhammad Yusuf Asyirbazi, itu nama kitabnya Al-Imam Jalaluddin Asyuti Wujuduhu fi Ulumil Quran. Itu banyak juga mengulas tentang biografi Imam Jalaluddin Asyuti. Begitu. Kalau ingin PDF kitabnya bisa di-download di Google juga ada, atau kalau mau minta ke saya nanti juga saya kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustadz Gilang. Mohon maaf Ustadz, ini ada dari Kak Nadia ingin bertanya, apakah boleh Ustadz? Satu pertanyaan dari Kak Nadia. Boleh. Baik, kepada Kak Nadia untuk mempertanyakan apa yang perlu ditanyakan. Silakan Kak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Nadia dari Ambon, mau izin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita mencontoh Imam Jalaluddin Abdurrahman Asyuyuti dalam semangat menuntut ilmu Ustadz? Sekian pertanyaannya Ustadz. Langsung dijawab aja atau gimana ini? Ya langsung Baik, dijawab. silakan. Ya, kepada Ustadz Gilang kami. Bagaimana kita menyentuh ketekunan belajar Imam Jalaluddin Asyuyuti. Ya, seperti kita sudah dengarkan bahwa beliau ini salah satu tokoh yang sangat luar biasa, yang tekun, yang istiqomah, yang zuhud, yang yang memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Tak lain dan tak bukan beliau ini memiliki niat yang sangat tulus lillahi ta'ala. Jadi beliau ini sangat menjauhi perkara-perkara dunia. Ya. Beliau sangat menjauhi hal-hal tersebut. Jadi yang pertama kita perlu meluruskan niat kita dalam menuntut ilmu. Kalau kita niatnya sudah benar, insya Allah jalan untuk menuntut ilmu itu akan terbuka lebar. Kita akan dibukakan pemahaman-pemahaman yang memang tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Artinya ketika kita niatnya ikhlas menuntut ilmu lillahi ta'ala, kitanya bersungguh-sungguh, kitanya istiqomah, hanya menuntut ilmu lillahi ta'ala, kita bisa menjadi ulama yang memang memiliki keilmuan yang mumpuni di berbagai bidang seperti halnya Imam Jalaluddin Asyuyuti. Beliau yang saya dapat ambil, beliau selain mempunyai yang tadi sifat-sifat yang tadi saya sebutkan, kesabaran atau zuhud, dermawan, beliau memiliki niat yang memang niat menuntut ilmu lillahi ta'ala. Hanya hidupnya itu hanya untuk ilmu, dan ilmu. Hanya untuk khidmah kepada agama, khidmah untuk masyarakat. Jadi mewakafkan dirinya agar bermanfaat, agar bisa bermanfaat bagi umat muslim. Jadi langkahnya ya yang pertama kita harus perbaiki niat kita, baru setelah itu kita bisa belajar dengan tadarruj, dengan tingkatan-tingkatan. Jadi kita tidak langsung belajar kepada ilmu yang mutawalat, maksudnya yang langsung kepada ilmu yang tinggi, tapi dari kitab-kitab terendah dulu. Ya, seperti yang kita sudah dengar juga kan, Imam Suyuti dari kecil beliau sudah diajarkan oleh orang tuanya, itu sudah diajak oleh orang tuanya ke majelis-majelis ilmu, ke majelis-majelis dzikir, ke majelis-majelis sholawat. Makanya beliau ini cenderung kepada ilmu tasawuf. Jadi setelah itu makanya lingkungan juga harus mendukung. Baru setelah mendalami ilmu-ilmu asas, baru kita mendalami ilmu-ilmu yang lainnya. Begitu. Kurang lebihnya mohon maaf kalau kurang terjawab. Baik, terima kasih kepada Ustadz. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi Ustadz dari Kak Muhammad Hambali. Apakah boleh Ustadz?
Boleh. Baik, ini teman-teman, ini pertanyaan terakhir ya teman-teman, karena sudah menginjak waktu mau 10 malam, waktu Indonesia Barat. Baik, kepada Kak Muhammad Hambali, silakan untuk unmute Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ahsana jaza Ustaz atas ilmunya. Mungkin sedikit pertanyaannya. Dari tadi jawaban Ustaz gitu. Kan tadi itu ada permasalahan antara niat dengan ilmu. Kalau nggak salah. Iya. Kan ada keterangan itu. Ini. Keterangannya kalau nggak salah orang yang menuntut ilmu gitu sebelum berangkatnya juga dosanya udah dihapus gitu. Nah, gimana misalkan kalau gini, niatnya udah bagus dari rumah gitu. Niatnya udah bagus dari rumah sampai ke pengajian bagus niatnya. Nah, otomatis kan itu udah dihapus dosanya. Nah, pas di tempat pengajian niatnya berubah. Apakah dosa-dosa yang tadi dihapus akan dikembalikan atau gimana gitu? Gitu aja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab pertanyaan ini, ada satu hadis yang mengatakan yang maknanya aja ya, langsung saya manain aja, bahwa seorang muslim ini lebih baik daripada niatnya. Makanya kalau kita ingin berbuat baik, ketika kita niatnya ini itu sudah mendapatkan pahala. Jadi kita kalau mau menuntut ilmu, misalnya kita pasti Allah jaga, dengan niat menuntut ilmu aja udah dapat pahala, apalagi datang ke majelis ilmunya. Walaupun dia tidak jadi menuntut ilmu, dia sudah mendapatkan pahala. Tapi bagaimana kalau misalnya dia sudah niatnya baik, terus sudah berangkat ke majelis ilmu, namun di sananya ada niat yang berubah atau dia melakukan maksiat, kan apakah dia tidak mendapatkan pahala atau dosa-dosa yang telah dihapuskan itu dia dikembalikan lagi? Itu kalau saya belum menemukan, wallahu alam juga ya, maksudnya saya belum menemukan nas terkait hal ini, apakah dosanya dikembalikan kembali atau bagaimana. Kalau menurut perspektif saya ya tetap dosanya dihapuskan, namun dia juga berdosa atas perilaku yang telah atas dosa yang dia lakukan ketika setelah itu gitu. Jadi tetap dosanya ini tetap dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia juga berdosa atas pekerjaan dosa yang dia lakukan setelah itu. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti mungkin saya bisa carikan nasnya terlebih dahulu, nanti saya jawab lebih lengkap. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustadz Gilang atas jawabannya. Terima kasih kepada teman-teman ya. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir. Semoga pertanyaan yang saat ini bisa terjawab dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Baik, acara yang selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh pemateri kita pada malam hari ini. Kepada Ustadz Gilang kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal akhirati jazaa'an fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan fil maut. Allahumma hawwina bi saqtil maut wa najatan min arwafin bis. Allahumma الحق وعصمة الله والباطل الباطل وعصمة الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Amin amin da'wahum fiha subhanakallahumma wa bihamdika salam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, dengan pembacaan doa tersebut berakhir juga acara kita pada malam hari ini. Yang terakhir adalah penutupan sebagai wujud rasa syukur kita atas kehadiran Allah, dan dengan harapan semoga acara pada malam hari ini diberikan manfaat kepada kita semua. Marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Usai sudah acara kita pada malam hari ini, saya selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa kembadi di Gajian Ma'rifatuna Academy selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Gilang. Sebelumnya boleh banget Ustadz untuk meninggalkan room terlebih dahulu Ustadz. Tafadhol.